Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai, pertama-tama di kesempatan yang baik ini mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua yang kita sudah capai pada tahun yang lalu, atas semua yang kita sudah lakukan di waktu yang lalu atau tahun lalu. Mungkin ada yang belum sempurna dari apa yang pernah kita rencanakan, atau mungkin ada rencana kita di tahun 2024 kemarin tidak terkabul atau belum kita lakukan, belum kita kerjakan. Maka di tahun ini kita kembali mencanangkan apa yang akan kita lakukan di tahun ini, apa yang kita ingin raih di tahun ini, apa yang kita ingin kerjakan di tahun ini. Masing-masing kita membuat resolusi, membuat satu rencana besar. Mungkin orang lain melihatnya rencana sederhana, tetapi bagi kita itu adalah sebuah rencana besar. Saya mengambil contoh tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita untuk membuat satu atau dua atau tiga resolusi itu. Yang pertama adalah kata Rasulullah pada hadis yang mungkin kita sudah sering, bahkan sebahagian kita sudah menghafalnya, ketika Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan dari Allah. Itu nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan dan dikumpulkan di sana. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita semua mendambakan pemimpin yang adil, tapi rasa-rasanya pemimpin adil itu mungkin ini barang yang sangat langka. Jadi
agak susah kita masuk ke area itu atau mendapatkan predikat itu sebagai imamun adil. Ya paling tidak kita mulai dari rumah kita masing-masing. Mungkin lebih luas dan beruntung yang terpilih menjadi ketua RT. Lebih luas kawasannya untuk menjadi imamun adil. Lebih beruntung lagi yang dapat ketua RW, itu lebih luas lagi, satu perumahan ya. Satu Bukit Waringin lah kira-kira begitu. Kalau ditakdirkan Allah menjadi kepala desa Cimanggis, kepala desa Cimanggis ya, ayo bertarung, raih itu, ambil itu, karena itu adalah peluang untuk menjadi imamun adil. Bagi yang PNS dan pernah kuliah di di IPDN, punya kesempatan jadi camat. Ya, PNS ya. Yang tidak PNS mungkin tidak dilarang mimpi jadi camat ya, yang bukan PNS dan bukan dari IPDN lah kira-kira begitu. Dilarang mimpi jadi camat. Lalu berikutnya mau jadi bupati masih lama, 2029. Baru ada pemilihan lagi, agak jauh. Sementara kita butuh sekarang, kita ingin sekarang, tahun ini. Mau jadi gubernur sama, mau jadi presiden lebih lagi gitu ya. Harus ada uang ya, mungkin tidak cukup kalau cuma ratusan miliar, harus ada triliunan lah kira-kira begitu kalau mau jadi presiden. Jadi bagi saya ini agak berat, walaupun tidak mustahil. Ya, yang kedua adalah, ini yang bisa kita ambil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Saya lihat ini wajah-wajah semua masih pemuda. Ya, karena definisi pemuda itu sampai ada yang memberi angka sampai 40 tahun. Ada yang masih di bawah 40 ke bawah masih dapat. Tapi ada yang lebih ini lagi, dia memberi angka pemuda itu sampai umur 60 tahun. Maka yang masih belum 70 itu masih dapat. Pak Haji udah di luar ya? Keluar. Tadi Pak Haji ya, sebelum kita sholat tadi sampai umur saya sudah sekian Ustadz ya. Sudah lewat pemuda ya Pak Haji ya, sudah lewat ya. Oke. Ini kesempatan buat banyak orang, ini paling banyak di sini. Kita ambil angka yang paling tinggi 60 tahun. Angka ini adalah area yang paling luas di mana kesempatan kita semuanya ada di situ gitu ya. Ada di situ. Yang ketiga, baru ini semuanya semua terbuka yang ketiga. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Ini rasa, masing-masing kita merasakan itu ya. Saya tidak bisa menilai kalau itu. Kalau umur kita masih bisa menilai tadi umur. Oh bapak masuk, bapak tidak masuk gitu ya. Tapi kalau yang ketiga ini semua masuk. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Ambil ini, ambil resolusi ini kira-kira begitu. Tahun 2025 tidak enak sholat di rumah, tidak enak sholat sendirian, kecuali hujan deras, kecuali ya. Yang keempat dan yang kelima, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini juga agak susah. Karena mungkin ini tidak semua orang bisa bersahabat atau bisa punya sahabat. Karena yang dimaksud dengan sahabat karena Allah itu adalah orang yang hadir bersama kita, membersamai kita ketika kaya dan ketika kita miskin. Banyak yang mau mendekat kepada kita kalau kita lagi kaya, kalau lagi miskin, sorry ya gitu. Kira-kira begitu. Ini mengulang kata Prabowo, sorry ya gitu. Yang kedua adalah
Sahabat itu adalah yang hadir ketika kita jadi pejabat atau ketika kita jadi rakyat biasa. Ini juga begitu terjadi. Ketika kita menjabat, banyak yang mendekat, merasa diri bahwa kemarin dia berjasa dan seterusnya. Tapi ketika tidak lagi jadi pejabat, udah wassalam gitu ya. Wassalam. Ya, kita lihatlah misalnya presiden-presiden atau mantan-mantan presiden, ya tidak banyak yang mendekat karena sudah tidak punya jabatan. Yang ketiga adalah sahabat itu yang hadir ketika kita sehat dan hadir ketika kita sakit. Ya. Berapa orang yang mendekat ketika kita lagi sakit? Yang jenguk mungkinnya ada banyak orang yang jenguk, tapi sampai di situ aja. Di situ aja. Nah, yang paling mungkin yang bisa kita nilai Bapak-bapak dan saudara sekalian adalah yang membersamai ketika kita masih hidup dengan segala tadi, jadi pejabat, jadi orang sehat, jadi orang kaya, dan masih mengingat kita, masih mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, ini yang kemudian sahabat ya. Mungkin ini saya katakan tadi agak susah kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Sebenarnya itu adalah kiasan pastinya, karena yang dimaksud di situ adalah ya orang yang sering bersedekah dan bersedekahnya ikhlas lillahi taala. Dan cuma saja bahwa orang yang bersedekah itu pasti karena punya uang. Kalau lagi nggak punya uang nggak bisa bersedekah. Makanya pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Maka kita harus punya, kaya kita insya Allah. Yang terakhir adalah ini yang bisa kita ambil juga. Wa rajulun dzakarallaha fafadat ainah. Seseorang yang di saat-saat tertentu dia merenung, dia berzikir kepada Allah, lalu kemudian mencucurkan air mata. Ambil kesempatan ini karena mungkin tidak setiap waktu ya. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, oleh karena itu kita coba untuk mengambil tadi, mungkin ada yang mengambil 1, 2, 3, tapi minimal kita ambil satu resolusi di tahun 2025 ini. Saya ingin menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid misalnya. Tapi saya juga ingin menjadi orang yang bersedekah dan kemudian orang yang suka bersedekah. Suka bersedekah. Nah, melalui forum ini pula kemudian ya Bapak-bapak sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau menghasilkan apa yang kita sudah rencanakan di tahun ini. Baik, kita yang kedua, kita kembali ke materi kita Bapak-bapak sekalian. Kalau di tahun kemarin kita sudah membahas tentang warisan ya, tentang warisan. Nah, mungkin kita tidak akan membahas sampai detail karena kenapa? Saya sudah sampaikan di awal bahwa soal pembagian warisan ini kita masing-masing beda, karena struktur keluarga kita masing-masing beda. Oleh karena itu nanti ketika ada yang ingin melakukan pembagian warisan, mungkin baru kita lebih mendalami atau lebih spesifik kepada yang bersangkutan. Boleh kita sharing, bisa kita dan seterusnya, tetapi tidak mungkin juga kita bisa bagi ke semua di dalam jamaah kita ini bahwa masing-masing kita harus kita pecahkan urusannya sendiri-sendiri, karena bisa jadi atau boleh jadi ada yang mengambil satu langkah pertama yang saya sudah sampaikan, bahwa soal pembagian harta warisan ini atau bukan harta orang yang meninggal bisa kita menempuh dengan jalur kekeluargaan, kesepakatan dalam keluarga.
Jadi kita tidak membaginya secara ilmu hukum waris misalnya gitu ya. Oleh karena itu misalnya nanti ada yang ingin membaginya secara hukum waris, barulah kita kemudian mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu. Untuk itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, untuk hukum waris kita cukupkan sampai di sini dulu, karena kemudian kita akan melangkah pada bab yang lain. Kita ingin menyambung bab yang kita bahas sebelum warisan tentang bab pernikahan, dan kita sudah sampai pada ujung, dan kemudian sampailah kita pada setelah ada akad nikah, ada pernikahan dan seterusnya, maka kemudian kita sampai pada bab tentang talak ya. Bab tentang talak. Mengapa bab ini penting? Ini penting sekali terutama bagi kita semua sebagai laki-laki, sebagai suami. Supaya kita paham tentang hukum dan ilmu talak itu ya. Dan hukum cerai, hukum perceraian. Sebab ada kemungkinan seseorang yang sebagai suami tidak mengerti tentang bagaimana misalnya dia ingin menceraikan istrinya, bagaimana caranya yang cerai yang syar'i itu. Lalu boleh jadi ada seorang laki-laki, seorang suami yang sebenarnya sudah pernah menjatuhkan talak tapi dia tidak sadar. Atau kemudian sangat boleh jadi ada suami yang sesungguhnya sudah mentalak 3 istrinya, tapi karena dia tidak paham, dia tidak tahu, dia masih hidup bersama istrinya. Nah, ini yang bahaya. Yang sudah menjatuhkan talak yang ketiga, tapi tiba-tiba dia masih hidup serumah dengan istrinya, masih melahirkan anak-anak berikutnya. Ini yang bahaya. Dan boleh jadi juga ada yang baru mentalak 1 atau talak 2, tapi masa rujuknya waktu itu sudah lewat. Masa baliknya, masa rujuknya sudah lewat. Ternyata dia rujuk setelah 4 bulan kemudian. Bahkan boleh jadi lebih. Setelah menjatuhkan kata talak kepada istrinya, dia balik lagi, berkumpul lagi dengan istrinya tanpa akad nikah yang baru, padahal sudah melewati masa iddah atau masa penantian bagi seorang istri. Nah, inilah kira-kira yang akan kita bahas pada bab tentang talak ini. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah ngerti talak lalu kita masing-masing ayo talak gitu. Enggak, tentu tidak demikian. Justru kemudian kita ada kehati-hatian. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ilmu ini penting. Kalau kita kembali kepada pengertian talaknya, talak ialah terputusnya ikatan nikah atau pernikahan dengan perkataan yang jelas. Misalnya suami berkata kepada istrinya, kamu aku ceraikan, kamu aku talak. Ya, kamu aku talak. Atau dengan bahasa sindiran dan suaminya meniatinya sebagai kata perceraian. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, pergilah kamu ke keluargamu atau kembalilah kepada orang tuamu. Tapi dia punya niat bahwa kalimatnya adalah kalimat cerai. Dah pulang ke rumah orang tuamu sekarang. Tapi dia niatnya adalah cerai. Maka nanti di depan pengadilan dia akan ditanya, apakah kamu punya niat atau tidak? Kalau dia mengatakan iya, saya berniat untuk menceraikan dia, tapi saya menggunakan bahasa sindiran, maka jatuhlah talak 1. Nah, yang sering saya kasih contoh misalnya, ada orang yang bahasa sindiran ini, ada orang yang ketemu dengan temannya, mungkin teman kuliahnya, mungkin teman SMP-nya, SMA-nya atau teman sekolahnya dulu. Kebetulan temannya itu adalah perempuan atau mantannya, kira-kira begitu.
waktu kuliah, waktu sekolah, mantannya. Lalu ditanya, ya Mas, gimana kabarnya Mas? Baik. Gimana kabar istrimu? Oh, saya sekarang sudah tidak punya istri. Misalnya dia boleh gitu. Pak, jatuh talak 1 Pak. Siang, sore, kemudian malam, kemudian pulang ke rumah, oh enggak apa-apa, rujuk kan gitu. Tapi dia tidak sadar bahwa itu sudah jatuh talak 1. Bulan depan ketemu lagi dengan temannya yang lain. Mas, gimana kabar? Baik. Gimana istrimu? Oh, saya sudah tidak punya istri lagi. Jatuh talak 2 Pak. Kembali ke rumah, rujuk lagi nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dia ketemu orang ketiga dan menggunakan bahasa yang sama. Jatuh talak 3, sore hari, malam hari pulang ke rumahnya. Nah, di situ dia masalahnya. Karena sudah jatuh talak 3, dia masih berkumpul dengan istrinya. Karena pertama ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan itu. Boleh jadi. Ya. Tetapi walaupun dia tidak tahu, tetap saja itu menjadi dihitung oleh Allah sebagai talak 1, talak 2, dan talak 3. Barangkali boleh jadi. Ada suami yang sudah mentalak istrinya berkali-kali. Bukan lagi talak 3, sudah talak 4, sudah talak 5, sudah talak 5. Tapi dia masih hidup bersama dengan sang istri dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semuanya, bahwa kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Apa hukum talak? Talak itu diperbolehkan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu suami atau istri. Jadi ada suami istri Pak yang memang harus cerai. Karena kalau tidak cerai bisa jadi mudaratnya bertambah. Misalnya ada laki-laki yang KDRT, ya, suka mukul istrinya, apa segala macam, suka menyakiti fisik istrinya, maka kemudian kalau ini berlanjut, istrinya bertahan, ya dia akan menderita sepanjang hidupnya. Tidak ada kebahagiaan, yang ada adalah penderitaan. Maka yang begini-begini ya harus cerai. Atau misalnya ada penyakit antara satu suami apa istri, penyakit yang baru, ya, maksudnya penyakit apapun jenis penyakit itu, yang kemudian penyakit itu menghalangi mereka untuk hidup sebagai seorang pasangan suami istri gitu ya. Maka misalnya apakah itu penyakit fisik atau mungkin penyakit misalnya suaminya tidak sholat atau mungkin istrinya tidak mau sholat misalnya. Suaminya pemabuk, suaminya penjudi, segala macam, atau kebalikan, istrinya tukang judi online dan seterusnya. Sudah dinasihati, sudah diingatkan dan seterusnya, tapi masih juga melakukannya, ya cerai. Karena mudarat Pak, akan terjadi mudarat. Baik, itu kira-kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu yang dapat dirujuk kepada talak 1 dan 2 ya. At-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali Pak, cuma talak 1, talak 2. Itu haknya laki-laki. Haknya suami. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Boleh balik setelah talak 1, boleh balik setelah talak 2, boleh balik. Cuma ada batas waktunya Pak. Ada batas waktunya. Atau dia menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Au tasrihum bi ihsan, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Jadi ada masa iddah nanti, ada masa iddah. Ada masa menanti bagi seorang istri apakah suaminya mau rujuk atau tidak mau rujuk. Tidak mau rujuk. Yang pasti tidak ada istri yang menceraikan suaminya. Tapi kalau ada istri yang pergi atau keluar dari rumah, lalu kemudian berarti kan bukan cerai namanya ya.
orang menyebutnya pisah ranjang, apalah kira-kira begitu. Kalau istri yang pergi, istri yang marah, kemudian dia kembali ke rumah orang tuanya, tapi bukan suaminya yang mengusirnya, bukan suaminya yang kemudian mengeluarkan kata cerai tadi. Lalu kemudian ya istrinya mengatakan, ya saya mau balik kalau saya dijemput, ya jemputlah dia. Saya tidak sempat, saya belum sempat mendalami. Ada kasus yang pernah saya dapatkan seperti itu. Jadi suaminya kemudian mengusir istrinya dari rumah. Lalu istrinya pulanglah ke Jawa, orang Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada orang Jawa Tengah. Intinya orang Jawa Tengah. Lalu kemudian setelah itu suaminya menyesal. Ya kata istrinya, kalau kamu menyesal, jemput aku di Jawa Tengah. Dijemputlah dari Bojonggede ke Jawa Tengah. Dijemput. Baik lagi, balik lagi. Gak apa-apa. Mungkin kalau sudah ada kata cerai tadi satu, misalnya berarti ini sudah talak satu, tinggal satu jatahnya. Terkadang hukum talak menjadi wajib. Jadi ada kalanya talak itu wajib. Jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami atau istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, yaitu dengan cerai. Berarti hukumnya tadi wajib. Kalau ada salah satu di antara, misalnya tadi KDRT misalnya. Ini ada suami yang ya mungkin harian atau mingguan dia pukul istrinya, dia sakiti istrinya gitu. Dan ini terus-menerus terjadi. Harus cerai. Kalau nggak cerai ya penderitaan seumur hidup. Atau ada faktor lain yang kemudian mudarat itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bercerai. Maka kemudian dalam hal ini hukum cerai adalah wajib. Kata Nabi, talikha, ya, berdasarkan sabda Nabi, kepada orang yang mengeluh kepada beliau atas kekotoran lidah istrinya. Jadi ada seorang suami mengadu kepada kepada Nabi karena istrinya itu di mulutnya itu kebun binatang semuanya kepada suaminya. Kotornya. Semua kata-kata kotor keluar menyumpahi suaminya apalah macam-macam. Lalu kemudian suami ini tidak tahan, mengadulah kepada Nabi. Apa kata Nabi? Talikha. Ceraikan dia. Nah, itu kira-kira. Lalu kemudian terkadang juga menjadi haram. Ada juga bisa jadi haram. Oh, nggak boleh cerai. Kenapa? Jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami atau istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan mudarat yang ada, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Boleh jadi misalnya kalau dia cerai nggak ada manfaatnya. Bahkan kalau dia cerai bisa jadi ada mudarat yang lebih besar, yang muncul, yang timbul ketika kemudian mereka bercerai. Nah tentu kasus semuanya Pak ya. Jadi tidak ada orang yang sama kasusnya, beda-beda semuanya. Maka ketika terjadi begitu, maka tidak boleh cerai, atau oleh hakim tidak akan mengesahkan perceraian mereka. Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Seorang istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Berarti ada alasan yang dibenarkan dong, ada. Niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya. Ini bahayanya atau akibatnya bagi seorang istri yang meminta diceraikan atau minta cerai kepada suaminya. Pak, ceraikan saya. Ayah, ceraikan saya. Mas, ceraikan saya. Kecuali kalau alasan itu adalah alasan yang dibenarkan secara syar'i. Misalnya tadi suaminya pemabuk, suaminya tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka sang istri boleh minta cerai. Mas, ceraikan saya. Daripada kita hidup begini nggak jelas. Nah, tapi kalau tanpa alasan yang syar'i, maka seorang istri diharamkan baginya untuk meminta cerai kepada suaminya. Lalu berikutnya adalah rukun talak.
talak itu rukunnya tidak banyak, sedikit. Yang pertama, rukun pertama ya suami. Karena kalau dia berstatus suami kan berarti ada istrinya kan, gitu. Ada istrinya. Kalau dia, makanya di sini tidak dikatakan rukun talak itu adalah seorang laki-laki yang balik, enggak. Suami, artinya statusnya sebagai suami berarti ada istrinya. Innamat talaqu liman akhadha bisaq. Sesungguhnya talak itu hak suami, bukan hak majikan. Bukan pula hak mertua atau hak orang tua. Coba ya. Jadi mertua, orang tua atau siap majikan dan seterusnya tidak punya hak untuk kemudian menceraikan dua orang yang dua orang yang berstatus sebagai suami istri. Karena yang boleh menceraikan hanyalah suami. Ya, hanya suami. Ya, seorang suami punya hak prerogatif dalam hal ini. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya cerai. Mertua tidak boleh memaksa menantunya menceraikan anaknya misalnya gitu ya. Dan majikan, bos tidak boleh memaksa anak buahnya atau bawahannya untuk menceraikan istrinya. Tidak ada. Makanya kata Nabi, sesungguhnya talak itu hak suami, bukan hak majikan atau orang lain. Demikian juga, jika suami tidak berakal sehat, belum balik serta dipaksa, maka talak yang dijatuhkan tidak sah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Misalnya ada seorang suami yang belum balik, boleh kan? Dulu pernah ada anak SD yang sudah menikah gitu ya, pernah ada ini. Anak SD dia ada di TV dulu. Anak baru SD kelas 5 atau kelas 6 SD belum balik sepertinya, tapi dia dinikahkan misalnya. Lalu kemudian setelah itu pernikahannya sah, nggak masalah. Tapi ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan belum balik, maka perceraian tidak sah. Atau orang gila, tidak berakal, dia menceraikan istrinya dalam keadaan gila, maka sah, talaknya tidak sah. Bedakan gila dengan mabuk, karena mabuk-mabukan. Habis minum alkohol, minuman keras, tiba-tiba kemudian pulang-pulang ke rumah, saya ceraikan kamu, Pak, sah. Bedanya antara orang gila dengan orang yang mabuk karena mabuk karena minuman keras. Bagi orang yang mabuk karena minuman keras, apapun yang keluar dari mulutnya sah. Sah. Jadi itulah bahayanya orang yang mabuk karena minuman keras. Beda dengan orang gila, dua hal yang berbeda. Yang ketiga adalah yang belum balik atau dipaksa sama mertua, dipaksa sama orang tua, dipaksa sama bosnya, majikannya untuk menceraikan istrinya, maka talaknya tidak sah. Talaknya ada biasa di sinetron sih, biasanya kita lihat di sinetron ada anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang kemudian oleh orang tuanya dipaksa menceraikan istrinya, ya, padahal mereka masih saling mencintai dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW dalam bab ini, rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena, tidak ada hukumnya, tidak sah jika terjadi 3 kelompok orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqiz, seorang yang lagi tidur sampai dia bangun tidur. Kita sudah pernah membahas dulu ya. Misalnya ada orang yang karena tertidur kemudian lewat sholat subuh. Maka apakah dia berdosa? Tidak, karena dia tidur. Kecuali kalau sudah dengar azan masih tidur lagi, itu beda. Babnya beda. Ini benar-benar tidur. Dia tidur siang kemudian lewat zuhur, asar baru bangun. Habis zuhur dia tidur, kemudian maghrib baru bangun, asar lewat misalnya gitu ya. Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidur. Nah, cuma nanti pertanyaannya adalah apakah kamu punya handphone? Ada. Apakah ada alarmnya? Ada. Situ kena. Nanti kenanya. Baik, saudara sekalian. Yang kedua adalah wa anis sabi hatta yahtalim, dan seorang anak kecil sampai dia balik.
Dan yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yaqil, dan seorang yang gila sampai dia berakal kembali atau waras kembali lah. Lalu kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, bahkan 5 kalau begitu. Karena yang keempat adalah salah, orang salah. Jadi ya namanya salah, dia tidak sengaja salah, maka itu juga akan dimaafkan. Lalu kemudian misalnya ada orang yang ketika sholat duhur tadi niatnya maghrib, salah kan niatnya, tapi apakah kemudian dia dianggap berdosa? Tidak. Setelah dia menyadari, tadi kayaknya usolli fardal maghrib pada duhur misalnya kan, kemudian dia menyadari berikutnya, maka kapan dia menyadarinya, maka di situ dia harus mengganti sholat duhur yang tadi. Kapanpun, waktu maghrib kan dia baru ingat, baru maghrib ya, tadi kayaknya usolli fardal maghrib di waktu duhur misalnya gitu ya. Maka kemudian dia harus mengqadha atau wajib mengqadha di waktu kapan dia ingat, kapan dia sadar. Atau orang yang lupa juga tidak dimaafkan salahnya kalau orang itu lupa. Yang pernah atau sering saya ambil contoh dulu ketika kita masih bahas tentang bab salat adalah misalnya ada orang yang menghadiri undangan pernikahan di mana, jauh lah kira-kira begitu, di Jakarta, anggaplah di Jakarta. Lalu kemudian setelah dari keundangan itu malam-malam sampai di rumah dia lupa sholat isya. Tahun depan dia dapat undangan lagi, undangan akikah dari orang yang sama gitu ya, dan lahir anaknya gitu ya. Baru dia sadar, ya Allah, dulu waktu saya menghadiri pernikahan kamu, saya belum sholat isya. Pak, sholat isya di situ, Pak. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia lupa memang. Yang penting ganti. Kalau bayar tuh bayar. Jangan kemudian udah lewat lah, sudah setahun gitu. Udah lewat aja, nggak bisa. Harus sholat. Wajib. Kalau tidak, barulah dia berdosa. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin paling sering contoh yang real adalah orang yang berpuasa tiba-tiba minum 1 gelas, minum 1 botol, habis 1 botol, mau botol kedua baru sadar, saya puasa. Apakah batal puasanya? Tidak. Atau misalnya lagi puasa sunnah, tiba-tiba ada yang nawarin, Pak, ayo kita makan bakso. Dia ikut makan bakso. Pas bakso sendok terakhir, suapan terakhir, dia baru ingat, saya puasa. Ya berhenti sampai di situ. Bagaimana yang sudah lalu? Ya sudah berlalu. Karena Nabi mengatakan, innama at'amahullahu wa saqa. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan yang memberinya minum. Dia lupa, enggak apa-apa, enggak sah, tetap sah. Lanjutkan. Nah, yang kedua, rukun kedua dari talak setelah suami adalah istri. Nah, kalau ada suami ya ada istri yang ditalak kan gitu. Yang saya talak semua perempuan, apa urusannya gitu. Tapi dia bukan istrinya kan gitu. Dia bukan istrinya. Jadi, atau saya talak istri orang gitu lah. Ngapain kan talak istri orang gitu. Yang boleh ditalak kan istri sendiri gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu rukun yang kedua, ada istri yang ditalak. Ada anak muda yang belum punya istri, tapi saya sudah mengatakan saya talak perempuan atau saya talak istri saya. Atau mungkin dalam dunia politik, kalau dalam dunia politik talaknya enggak aneh, tidak ada rukun dan tidak ada masa iddahnya kalau talaknya. Baik. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya dengan bukti bahwa dia masih berada di bawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan atau perceraian atau hukum, seperti wanita yang menjalani masa iddahnya dalam talak yang rujuk tadi. Jadi seorang istri yang masih statusnya sebagai istri. Nah, mungkin gini Pak, contoh yang lebih.
Ada seorang suami yang sudah mentalak istrinya, jatuhlah talak satu. Masa iddahnya kan nanti kita akan bicara masa iddah, tapi kira-kira apa namanya gambaran umum dulu tentang masa iddah adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau 3 kali haid berarti 3 bulan persis, kalau 3 kali suci berarti 3 bulan 3 minggu, kira-kira begitu. Kurang lebihnya, nanti kita akan bahas lebih rinci tentang masa iddah itu. Tiba-tiba kemudian ini suami tidak rujuk sampai masa iddahnya selesai. Tiba-tiba di bulan kelima dia mengatakan lagi, saya talak istriku. Nggak ada lagi, karena dia yang ditalak memang sudah bukan istrinya. Secara pernikahan, hubungan pernikahan, dia bukan suami istri lagi. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah habis, masa rujuknya sudah selesai, sudah habis, durasinya sudah habis, waktunya sudah habis. Maka otomatis perceraian itu jatuh secara otomatis. Tidak ada lagi kemudian, oh saya masih punya satu talak 2, nggak bisa lagi, karena masa iddahnya sudah habis. Mau balik bukan dengan cara rujuk atau dengan cara sekedar kembali. Kalau mau balik, caranya adalah harus akad nikah ulang. Tiba-tiba bulan kelima baru suaminya menyesal. Lalu kemudian dia teleponlah istrinya, mah boleh nggak papa kembali lagi? Boleh, nggak ada masalah. Tapi akad nikah lagi, mahar lagi, mahar baru ya. Nah, kalau istri mau pasang tarif, pasang tarif di situ. Papa boleh balik, kita boleh rujuk, tapi maharnya 1 mobil baru misalnya. Nah, dulu kan ketika pernikahan pertama kan emas sekian gram dan seperangkat alat sholat kan murah kan, dulu murah. Sekarang dia boleh pasang tarif. Papa mau balik, maharnya adalah 1 mobil baru. Kalau ya terserah istri sih. Yang pasti bahwa harus ada akad ulang lagi. Cuma nggak perlu rame-rame, nggak perlu ngundang tetangga. Cukup walinya dan 2 orang saksi serta sang suami tadi, sang laki-laki tadi. 4 orang sudah cukup. Habis itu bilanglah kepada saksinya, Pak, tolong Pak saksi, jangan bilang-bilang ke tetangga ya bahwa ada akad ulang malam ini. Anggap saja saya balik seperti biasa gitu ya. Jadi tetangga besok ada bapak, ada pak itu lagi ya, udah balik lagi biasa aja. Jangan pula bilang tadi malam kami akad nikah lagi loh gitu. Jadi tidak usah dipublikasikan. Biarlah hanya 4 orang itu yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu rukun yang kedua. Nah, rukun yang terakhir daripada talak itu adalah ada perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan itu yang jelas atau sindiran. Jadi ada kalimat talak, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, atau sekarang kamu kembalilah ke orang tuamu. Udah, hubungan kita sudah selesai sampai di sini. Itu kan semua makna talak, Pak. Makna talak. Udah, hubungan kita sudah selesai sampai di sini. Kebersamaan kita sudah sampai di sini gitu ya. Nah, kamu boleh ambil rumah karena saya ambil apa kira-kira begitu. Nah, itu sudah makna daripada kata, dia bermakna cerai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi." Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan dalam batinnya, dalam hatinya, tapi belum diucapkan oleh mulut. Selagi mereka tidak mengucapkannya atau selagi mereka tidak melakukannya. Jadi ada seorang suami yang kemudian dalam hatinya udah jengkel, udah kesel, udah marah, tapi muncul dalam hatinya, saya akan menceraikan istriku. Muncul dalam hatinya gitu ya. Tapi belum diucapkan, maka itu ya belum dihitung. Belum dihitung jika itu belum diucapkan atau belum dilakukan. Karena nanti di kalimat itulah yang menentukan apakah itu sudah terjadi perceraian atau belum. Maka sebelum dia mengungkapkannya,
Atau mungkin dia cuma mengungkapkan pada dirinya sendiri. Dia mengucapkan keluar dari mulutnya, tapi dia hanya sendiri doang. Dia mengatakan, saya ceraikan istriku misalnya. Tapi tidak ada orang yang dengar, istrinya yang nggak dengar, ya nggak dianggap juga. Karena siapa yang mau menuntut kan? Tiba-tiba dia mensadar, tadi saya sudah ceraikan kamu. Kalau sudah mengeluarkan dan menyampaikan kepada istrinya, baru kemudian terhitung di situ. Bukan yang tadi di awal. Tidak ada orang yang dengar, dan istrinya pun tidak mendengarnya. Tapi kalau dia sudah mengatakan kepada istrinya secara langsung, maka berarti sudah terhitung sebagai jatuh talak 1 atau jatuh talak 2 atau jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu mungkin yang yang sebagai mukaddimah dari bab ini. Jadi tentang talak, dan tadi hukum talak boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Boleh jadi haram. Tidak ada hukum talak yang mubah. Silakan mau talak enggak gitu, nggak bisa begitu gitu. Walaupun pada dasarnya talak itu atau cerai itu adalah halal. Dia adalah barang halal. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halali indallahi at-talaq. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak atau cerai. Allah benci, Allah tidak suka. Benci bukan berarti haram, bukan, tapi dia barang yang halal tetapi Allah benci. Mungkin apakah bisa disamakan dengan makruh? Mungkin juga tidak deh, karena dua hal yang berbeda. Nah, saya kira itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, karena nanti insya Allah selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang macam-macam atau jenis-jenis talak. Insya Allah akan karena kita masih punya pertemuan 1 kali lagi sebelum Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas lebih jauh lagi tentang talak, dan insya Allah contoh-contoh yang ada. Saya kira itu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang orang ini sudah bercerai dari malah di salah satu ada yang nikah dengan yang lain. Salah satu yang sudah nikah suami apa istri? Ya bisa suami atau bisa istri atau istri juga. Oh, ini contoh kasus ya. Ini bukan kasus yang sudah terjadi, ya. Bukan. Istri Bapak. Yang dia kan ada anak tuh Pak. Ya. Sebagai orang tua, bisa nggak mendoakan untuk kembali lagi nikah? Sebagai anak maksudnya? Ya, sebagai anak dengan dia doakan orang tuanya jadi kembali bersatu lagi. Salah nggak? Artinya ada larangan masalahnya adalah karena ada yang sudah menikah Pak. Iya. Jadi sudah nggak ada jalan. Oh gitu. Nggak ada jalan. Apalagi kalau yang sudah menikah itu adalah istri misalnya gitu ya, istrinya sudah menikah misalnya gitu ya. Ya, bagaimana caranya lagi gitu? Caranya adalah harus ada doa tambahan. Mudah-mudahan ayat diri saya menceraikan ibu saya misalnya begitu ya. Ini kalau dia mau berdoa ya Allah, bagaimana caranya ya Allah supaya orang tuaku ini bisa menyatu kembali. Tentu harus ada doa tambahan. Kalau yang sudah menikah istri ya, kalau sudah beda kalau yang sudah menikah suami. Ya boleh aja balik lagi, rujuk lagi, akad lagi kalau misalnya masa idahnya sudah lewat misalnya. Maka kemudian mereka dia punya 2 istri kan gitu. Misalnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya ada perjanjian dengan istri keduanya. Oke, saya mau menikah dengan kamu dengan catatan kamu tidak boleh balik kepada istrimu. Kan persyaratan kan. Itu persyaratan itu yang tidak boleh dilanggar. Bukan berarti mereka tidak boleh balikan lagi. Pada dasarnya boleh. Tapi kalau ada kesepakatan atau ada persyaratan begitu, nah itu yang mengikat. Yang mengikat.
Kira-kira begitu. Jadi pada intinya, pada dasarnya boleh-boleh saja anak itu berdoa kepada Allah, kecuali tadi kalau yang sudah menikah itu adalah sang ibu atau sang istri, maka ya akan panjang jalannya. Karena kemudian dia sudah jadi istri orang. Berarti kalaupun mereka mau balikan lagi, ya dia harus cerai dulu dengan suaminya atau diceraikan sama suaminya. Kemudian suami pertama mau balik lagi, mereka bersatu lagi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Misal itu terjadi. Baik, azannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.